Kekuasaan Hitler yang merubah Jerman dari sebuah negara demokrasi menjadi sebuah negara tirani kediktatoran mengalami puncaknya saat Adolf Hitler memenangi pemilu yang digelar di tahun 1933. Hitler dan Partai Buruh Nasionalis Sosialis meraih mayoritas suara dari pemilu yang digelar di Frankfurt kala itu. Partai Nazi yang awalnya bernama Partai Pekerja Jerman didirikan oleh Anton Drexler pada tanggal 20 Februari 1920. 24 Februari 1920, Hitler mengambil alih kepemimpinan partai sekaligus mengganti lambang partai. Di tahun 1933, melalui pemilihan umum yang diadakan di Frankfurt, Jerman, Hitler terpilih menjadi kanselir Jerman yang baru menggantikan kepemimpinan Republik Weimar. Sejak itulah Hitler membangun rezimnya yang dikenal dengan nama Reich ketiga atau Third Reich. Ideologi Nazi yang menekankan kepada kemurnian ras Jerman ini mengakibatkan tindakan brutal dan pembunuhan massal para warga keturunan Yahudi, Polandia, Roma Gipsi atau Sinti, orang kulit hitam, dan ras-ras yang dianggap di luar ras murni Arya. Ambisi Hitler untuk membangun kekaisaran di wilayah Eropa, serta keputusan brutalnya untuk melenyapkan seluruh warga Yahudi dari wilayah Jerman dan Eropa, memicu pecahnya Perang Dunia Kedua. Di belakang Hitler, berdiri deretan orang-orang loyalis serta kaki tangannya sebagai pelaksana tiap kebijakannya. Di bawah garis komando Hitler, sebagian dari mereka bahkan memiliki kekuasaan dan wewenang tanpa batas. Joseph Goebbels adalah menteri propaganda dan orang terdekat Hitler. Melalui Goebbels, Hitler menebarkan propaganda dan kebencian kepada warga keturunan Yahudi atau antisemitisme melalui media cetak dan radio. Propaganda Big Lie atau kebohongan besar Goebbels ini adalah teknik bagaimana menebarkan kebohongan dengan cara sebanyak dan sesering mungkin, sehingga pada akhirnya kebohongan akan dianggap menjadi sebuah kebenaran. Goebbels lahir di tengah keluarga pekerja kelas menengah dan dalam lingkungan keluarga penganut Katolik yang kuat. Awalnya Goebbels bermaksud meniti karir dalam angkatan militer saat meletusnya Perang Dunia Pertama. Keterbatasan fisik yang dideritanya akibat sakit polio yang diidapnya saat kecil mengubur cita-citanya. Goebbels akhirnya menekuni ilmu sejarah dan meraih gelar masternya di Universitas Heidelberg. Goebbels mengawali karirnya sebagai seorang jurnalis sebelum akhirnya memutuskan bergabung ke dalam Partai Nazi di tahun 1924. Dalam kepartaian Nazi, karirnya melesat cepat, hingga kemudian dipercaya dalam tugas membangun image Partai Nazi di Berlin, agar memiliki banyak dukungan dan simpatisan. Goebbels pun menerbitkan sebuah koran mingguan dan menebarkan propagandanya melalui berbagai artikel, memanfaatkan ketakutan-ketakutan rakyat terhadap keadaan ekonomi Jerman kala itu. Saat Hitler berkuasa di tahun 1933, Goebbels mengambil alih Kementerian Bidang Propaganda dan Penerangan Masyarakat, yang sekaligus membuatnya mengendalikan radio, pers, segala hal yang berhubungan dengan publishing, film, dan bidang seni lainnya. Selain misi untuk menyebarkan paham antisemitisme di masyarakat, misi Goebbels lainnya adalah untuk membungkam para lawan politik Nazi. Buku-buku yang diterbitkan oleh para warga keturunan Yahudi dan para penulis yang dianggap berseberangan dengan garis politik Nazi dibakar dan dilarang beredar. Melalui penayangan film-film dokumenter hitam putih, Goebbels menebarkan propaganda kebencian antisemitisme di masyarakat dan menghalalkan bentuk-bentuk kekerasan dan intimidasi kepada warga keturunan Yahudi maupun warga non-Arya. Imbas politik propaganda ini, banyak warga keturunan Yahudi yang harus kehilangan usahanya. Toko mereka diambil alih, harta benda dirampas, dan hak sebagai warga negara dicabut. Puncak politik propaganda Goebbels ini akhirnya berujung pada pengiriman paksa warga keturunan non-Arya ke kamp-kamp konsentrasi untuk disiksa dan dimusnahkan.
Goebbels juga berperan dalam Kongres Wannsee yang menghasilkan sebuah keputusan yang dinamakan Final Solution. Solusi yang diambil para pejabat Nazi untuk memuluskan salah satu impian partai Nazi untuk memusnahkan semua warga keturunan Yahudi maupun warga non-Arya dari Jerman, maupun dari wilayah-wilayah yang diduduki Jerman secara lebih efektif dan efisien, yaitu dengan menggunakan gas-gas beracun. Jutaan nyawa harus melegang nyawa, termasuk para wanita, anak-anak, orang tua maupun para penyandang cacat, saat mengetahui Hitler melakukan bunuh diri di bunker pribadinya. Goebbels masih berusaha menawarkan perundingan damai ke pihak Rusia, yang kemudian ditolak mentah-mentah Rusia. Goebbels akhirnya memutuskan jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya, istri dan juga keenam anaknya. Keenam anaknya saat itu berusia antara 4 hingga 12 tahun. Diberikan pil tidur sebelum akhirnya dicekoki racun sianida. Goebbels sendiri menembakkan peluru ke istrinya sebelum akhirnya menembak dirinya sendiri. Sebagai anak dari seorang pengusaha dan eksportir yang mapan, Hess menghabiskan masa kecilnya di luar Jerman. Hess dan keluarganya kemudian kembali dan menetap di Jerman di saat usianya beranjak 14 tahun. Di masa Perang Pertama, Hess bergabung sebagai tenaga sukarela di Angkatan Perang Jerman. Hal ini semata-mata dilakukannya agar dapat menghindari kehendak ayahnya yang lebih menginginkannya terjun ke dalam bisnis keluarga dibanding meneruskan pendidikan ke universitas seperti keinginan Hess. Di masa Perang Dunia I, Hess mengalami 2 kali cedera yang akhirnya membuatnya memutuskan menjadi pilot pesawat terbang. Setelah perang usai, Hess bergabung dalam organisasi sayap kanan bagi para veteran Perang Jerman. Saat menempuh pendidikan ilmu politik di Universitas Munich, Hess mulai dipengaruhi oleh pola pikir antisemitisme. Hess bergabung dalam Partai Nazi di 1 Juli 1920 setelah mendengar pidato Hitler di Munich. Tahun 1923, bersama Hitler, Hess dijebloskan dalam penjara Lenzburg saat Partai Nazi berusaha melakukan kudeta yang berhasil digagalkan. Tahun 1925, setelah bebas dari masa tahanan, Hess bekerja sebagai sekretaris pribadi Hitler selama beberapa tahun. Tahun 1932, Hitler memberikan jabatan kepala pusat bidang politik di Partai Nazi dan di Satuan Elit Keamanan Nazi atau SS, sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap pengabdiannya selama ini. 21 April 1933, Hess ditugaskan sebagai wakil sang Führer. Sebuah penugasan yang semata-mata diberikan Hitler kepada Hess, karena Hess dinilai memiliki kesetiaan dan kepatuhan yang besar kepada Hitler. Walau kerap mendapatkan banyak penghargaan dari Hitler atas sikap loyalitasnya, Hess tidak pernah mendapat jabatan ataupun penugasan penting oleh Hitler, dikarenakan Hess dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan dengan inisiatif pribadi. 10 Mei 1941, Hess melakukan penerbangan solo dari lapangan udara dekat Munich. Penerbangan solonya selama 5 jam melalui pantai utara ini hanya berbekal petunjuk peta. Penerbangan malam harinya bertujuan untuk menghindari penangkapan dan ditembak oleh tentara pasukan pertahanan udara Inggris kala itu. Sekitar 10.30 malam, Hess melewati Skotlandia. Kehabisan bahan bakar memaksanya mendarat darurat 12 mil jauhnya dari tujuan yang ingin dicapainya. Diduga Hess berniat menuju kediaman dan bertemu dengan Duke of Hamilton, seorang tokoh penting Inggris, dengan harapan dapat melakukan negosiasi perdamaian untuk Hitler dan Partai Nazi. Alih-alih mendapatkan kekebalan diplomatik yang diharapkan, Hess malah dijebloskan ke tahanan. Peristiwa yang membuat mental Hess jatuh dan berniat melakukan bunuh diri. Di sisi lain, bagi Hitler, tindakan Hess saat itu dianggap memalukan dan mencoreng harga diri Hitler dan Partai Nazinya. Hess menghabiskan masa-masa perang dalam pengawasan pihak Inggris. Untuk mendapatkan informasi dari mulut Hess, pihak intelijen dan psikolog juga diterjunkan, guna menggali pikiran-pikiran terdalam Hess mengenai Partai Nazi dan juga tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi di Jerman. Hess diindikasikan menderita gejala gangguan mental dan ketidakstabilan emosi, yang kemudian menjadikannya memiliki ketakutan-ketakutan yang dinilai berlebihan atau paranoid. Oktober 1945, Hess dipindahkan ke Jerman untuk menghadapi sidang militer di Nuremberg. Hess kemudian divonis hukuman penjara seumur hidup. Hess menjalani hari-hari panjangnya di jeruji besi, hingga akhirnya di bulan Agustus 1987, Hess ditemukan tergantung di usia 93 tahun. Tokoh yang memiliki jabatan tinggi dan berpengaruh dalam Partai Nazi dan kabinet kepemimpinan Hitler ini bertanggung jawab dalam merancang dan membangun kamp konsentrasi Nazi. Himmler juga memimpin dan mengawasi genosida terhadap Soviet
selama Perang Jerman di front timur. Sejak tahun 1943, Himmler juga menjabat Kepala Angkatan Kepolisian Jerman, sekaligus sebagai Kepala Menteri Dalam Negeri, dan bertugas mengawasi semua satuan pengamanan internal dan eksternal serta Gestapo. Karir Himmler di Nazi diawali di tahun 1925 saat bergabung dalam Satuan Keamanan Elit Nazi atau SS. Kala itu Partai Nazi sedang melakukan reformasi di tubuh partainya. Karir Himmler melesat cepat hingga dipercaya sebagai wakil kepala propaganda. Himmler pun memiliki kekuasaan dan wewenang yang luas untuk menjalankan berbagai hal, termasuk membangun birokrasi, hingga melakukan pendataan musuh-musuh Partai Nazi, termasuk para Yahudi dan Freemason. Tahun 1927, Himmler menggagas ide pembentukan satuan elit yang murni secara ras di tubuh SS. Di bawah kepemimpinan Himmler, SS mulai mengembangkan diri dari 390 orang anggota menjadi 3.000 anggota dan menjadi 52.000 anggota di tahun 1933, yang semua anggotanya dipilih berdasarkan kualitas dan kearyaannya. Himmler kemudian mendirikan badan yang ditugasi untuk mendata dan mengatasi musuh-musuh Nazi, baik lawan politik maupun pihak-pihak yang dianggap vokal dan berseberangan dengan Nazi. Reinhard Heydrich ditugasi sebagai komandan SD kala itu. SS akhirnya menjadi kepolisian negara bagian di seluruh wilayah Jerman. Tahun 1933, Himmler mendirikan kamp konsentrasi Dachau yang kemudian menjadi model bagi kamp-kamp konsentrasi lainnya. Dachau menjadi cikal bakal terciptanya kamp-kamp konsentrasi lain yang tersebar tidak hanya di wilayah Jerman, tetapi juga di Polandia, Austria, hingga di wilayah-wilayah pendudukan Jerman di Rusia. Tahun 1944, ketika aksi percobaan pembunuhan kepada Hitler berhasil digagalkan, Himmler mulai merancang negosiasi damai dengan tentara sekutu. Saat Jerman masih melakukan peperangan dengan Uni Soviet, Himmler bahkan memanfaatkan para tahanan di kamp-kamp konsentrasi sebagai alat untuk negosiasi. Pasukan sekutu menolak negosiasi Himmler. Hitler yang kemudian mengetahui tindakan Himmler, mencopot semua jabatan dan memerintahkan menangkap Himmler. Himmler berusaha meloloskan diri dengan menyamar. 20 Mei 1945, Himmler ditangkap oleh pihak Rusia yang kemudian diserahkan ke pihak Inggris. 3 hari setelah penangkapannya di 23 Mei 1945, Himmler melakukan bunuh diri dengan menelan kapsul sianida yang disimpan di mulutnya. Di bawah komando dan kewenangan yang diberikan Hitler kepadanya, 6 juta warga Yahudi dan 2 juta tentara serta rakyat Uni Soviet tewas dalam Holocaust. Himmler tidak hanya berperan sebagai tangan kanan Hitler, Himmler dipercaya sebagai otak dan dalang di balik teror yang terjadi di masa Perang Dunia Kedua.